Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Mei. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi loh teman-teman. Teman-teman harus semangat ya mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau mendengarkan percobaan sains dari Kakak Levina. Ayo, siapa yang mau lihat? Aku mau lihat loh teman-teman. Yuk teman-teman, kita siap-siap supaya bisa menonton percobaan sains dari Kak Levina. Oke, yuk kita panggil Kak Levina. Kak Levina, ayo kita mulai percobaannya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Kak Levina mau buat percobaan nih. Kira-kira percobaannya apa ya? Percobaannya adalah namanya walking water. Nah, adik-adik harus menyiapkan bahan-bahan ini kalau mau ikutan buat di rumah ya. Nah, pertama, Kak Levina punya gelas plastik. Kak Levina juga punya pewarna makanan, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Kak Levina juga punya air nih. Nah, terus Kak Levina juga punya tisu dan gunting. Nah, gimana ya cara buatnya? Yuk kita lihat cara buatnya. Nah, dari percobaan tadi, apa sih yang kita bisa ambil? Nah, dari percobaan tadi, adik-adik bisa belajar untuk bisa menjadi contoh untuk teman-teman di sekitar adik-adik. Menjadi contoh yang baik. Apa aja sih contoh yang baik itu? Menjadi anak yang nurut sama mama papa, sayang sama kakak dan adik, dan mau semangat mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Ya, nah dengan begitu teman-teman kita bisa mencontoh kita. Dan teman-teman kita juga bisa menjadi anak yang baik dan hebat seperti kita. Sama seperti gelas yang tadinya kosong, sekarang terisi. Nah, itu diibaratkan teman-teman kita ketika sudah mencontoh kita, dia bisa menjadi anak yang baik dan hebat. Mau kan adik-adik untuk menjadi contoh untuk teman-temannya? Oke deh, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Ayo siapkan hati kita, ayo siapkan pikiran kita, supaya kita bisa fokus mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan. Oke adik-adik? Teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Kamu udah doa belum? Pagi ini kalian sudah doa? Wah, hebat ya kalau sudah doa. Kita semua kalau pagi-pagi ingat dulu sama Tuhan Yesus. Kita berdoa, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita merayakan apa sih? Hari kenaikan Tuhan Yesus.
dalam masa hidupnya lahir terus mati, lalu disalib, mati di kayu salib pada hari yang keberapa, Sandy? Ketiga. Tuhan Yesus kenapa? Bangkit. Bangkit. Lalu setelah bangkit, apa yang dia lakukan ya? Apa ya? Naik. Ke surga. Ya, kebayang nggak sih kalau naik ke surga itu gimana caranya ya? Sandy tahu gimana caranya? Naik roket. Naik roket. Waduh, kalau naik roket cepet sekali ya. Atau naik apa lagi? Pesawat. Pesawat. Wah, pastinya kalau naik pesawat, pesawatnya Kali. ini ya, khusus buat Tuhan Yesus gitu ya. Kecepatannya juga diatur ya. Atau naik apa sih yang lain? Teleporter. Aduh, teleporter. Iya, kita mungkin punya imajinasi Tuhan Yesus naik ke surga dengan berbagai macam alat transportasi. Tapi apa yang kita pikirkan mungkin nggak benar gitu ya. Kita nggak, yang kita pikirin nggak sesuai sama firman. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang dia lakukan sebelum dia naik ke surga? Nanti kita cari tahu ya dalam firman Tuhan yang nanti akan lewat sebentar lagi. Oke, nah sekarang kita mau doa dulu ya. Doa untuk pagi hari ini. Kita bersyukur dulu untuk memulai ibadah kita. Kita mau berdoa lagi ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami syukur Bapa semua yang Kau berikan hari ini. Kami syukur untuk kesehatan dan sehingga Bapa berikan hari ini buat kami semua agar bisa beribadah dengan lancar. Bahwa firman-Nya juga bisa menyampaikan dengan kepada kami. Hai adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang sebelum mulai dengar cerita, kita akan berdoa ya. Kata yang akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita bisa dengar tentang firman Tuhan di sekolah minggu, tapi karena kok lagi PSBB kita harus di rumah, tapi Tuhan jadi ini bisa akhir cepat dan kita bisa ketemu lagi di gereja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita ya.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Halo adik-adik, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menghabiskan waktu 40 hari bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Saat naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu misi yang sangat penting untuk murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus meskipun sudah tidak bersama murid-murid lagi, tapi Roh Kudusnya masih bersama mereka di dalam hatinya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita pun diberikan tugas itu adik-adik. Sebagai murid-murid Kristus, kita diminta untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan siapa itu Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Memberitahu mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin ketika adik-adik merasa, aku masih kecil, aku tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi adik-adik tidak perlu takut ataupun merasa tidak bisa, karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita, dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, adik-adik, coba kita pikirkan kira-kira siapa ya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita bisa mulai dengan mendoakan mereka supaya mereka bisa membuka hati mereka dan mau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Oke adik-adik? Nah, sekarang mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Oke? Lipat tangan, tutup mata.
Tuhan supaya kami dapat memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara atau teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kau percaya Roh Kudus akan memampukan kalian untuk melakukannya. Dimulai dari mendoakan mereka. Oke adik-adik, sampai minggu depan ya. Jangan lupa untuk ibadah setiap minggu bersama kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Thank you for watching. Bye.